我是你的徒弟。Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Season G Season 5 episode 31 ya guys. Kalau kemarin kita udah buat spoilernya, untuk sekarang kita gas animasinya ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di saat Biksu Tong dan yang lainnya telah menyelesaikan konflik di kerajaan Tulang Putih, kini diperlihatkan Tathagata yang saat ini masih dipenjara di kota Asura. Tathagata di situ merasa kalau pencemaran jiwa kegelapan di dunia ini semakin serius. Maka keputusan untuk tinggal sementara waktu di kerajaan Asura justru malah sangat membantunya. Lalu kini datanglah Suma sang putra Raja Luhou. Suma pun jadi terkejut ketika ia tak melihat gurunya di ruangan itu, karena tiba-tiba saja Tathagata pun muncul dari belakang dan langsung menyerang Suma. Suma pun masih sanggup menghindar dan mereka pun saling menyerang. Tapi dengan cepat Tathagata pun sudah memegang pundak Suma dan ia mengatakan apakah Suma masih bingung tentang sesuatu yang pernah dikatakan oleh Tathagata di parlemen Asura. Suma pun mengaku kalau poin-poin yang disampaikan Tathagata sebelumnya di parlemen membuatnya tertarik, akan tetapi juga membuatnya bingung. Tathagata pun lalu bertanya bahwa sebentar lagi turnamen kedewasaan Asura akan berlangsung. Apakah Suma benar-benar ingin membunuh saudara-saudaranya sesama klan Asura? Suma pun menjawab kalau tentu saja sebenarnya ia tak ingin membunuh. Akan tetapi begitu Asura membakar semangat tempurnya, mereka akan menggila. Dan di saat mabuk pertarungan, maka setiap Asura akan mempertaruhkan nyawanya. Sehingga Suma pun tak yakin ia nanti bisa mengendalikan dirinya. Apalagi Suma memiliki cita-cita untuk menjadi petarung kuat seperti ayahnya. Maka dia pun harus membangkitkan amarahnya juga. Tathagata pun lalu balas berkata, memang benar semangat tempur Asura sangat kuat. Akan tetapi kekerasan seperti itu akan membuat makhluk hidup menjadi takut mendekat. Tathagata pun lalu melemparkan burung merpati kepada Suma. Dan uniknya burung itu mau dipegang oleh Suma. Dan tampaknya burung itu juga merasa aman dan nyaman di tangan Suma. Tathagata pun lanjut mengatakan bahwa Suma adalah Asura yang berbeda, karena Suma memiliki belas kasihan terhadap makhluk hidup dan mampu memadatkan niat membunuh. Sehingga Suma tidak harus menggunakan cara bertarung dengan gila dan tak terkontrol. Tathagata pun lalu mengajak sparring agar Suma mengerti tentang kemampuannya ini. Suma pun langsung memberikan serangan, tapi dengan tenang Tathagata pun memberikan pukulan-pukulan kepada Suma. Dan sambil sparring, Tathagata pun terus memprovokasi Suma agar Suma terpancing dan meluapkan amarahnya. Dan hal itu tampaknya mulai berhasil. Suma pun mulai marah dan akan menyerang Tathagata. Tapi tiba-tiba saja Tathagata pun dengan cepat menyodorkan burung merpati putih itu di depannya. Dan benar saja, Suma pun mampu menghentikan serangannya dan tak tega untuk membunuh burung yang tak bersalah itu. Dan hal ini menandakan bahwa Suma telah berhasil. Suma pun sebenarnya masih ragu, akan tetapi Tathagata sangat percaya kepada Suma. Dan ia pun lanjut menjelaskan bahwa kekuatan memiliki banyak sisi dan kemarahan bisa menghancurkan segalanya. Namun, cinta dan pengendalian diri juga mengandung kekuatan yang besar untuk memberikan perlawanan. Segala sesuatu memiliki dua sisi, benar dan salah, cinta dan benci. Jadi Suma tak harus terpaku pada satu cara bertarung dengan meluapkan jiwa tempur yang tak terkontrol. Akan tetapi Suma pun di situ belum pernah melihat Asura yang mampu mengaktifkan jiwa tempur tanpa tergantung dengan amarah. Tathagata pun terus meyakinkan Suma bahwa justru dengan pengendalian diri, maka selain menambah kekuatan, tapi juga dapat mempertajam indera secara maksimal. Dibandingkan dengan orang gila, orang yang sadar akan lebih mampu memanfaatkan hal ini. Pada intinya, dalam pertarungan dan dalam hal apapun, keseimbangan adalah kuncinya. Dan Tathagata yakin kalau Suma mampu untuk melakukannya. Suma pun pada akhirnya mengerti dan ia pun bertekad akan mencobanya untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa cara bertarung Asura bukan hanya sekedar membunuh. Tathagata pun percaya kepada kemampuan Suma. Akan tetapi di sela-sela hari ini, Suma harus bekerja keras untuk terus berlatih. Scene beralih di ruang peserta turnamen kedewasaan yang akan segera dimulai. Akan tetapi terlihat para pemuda Asura pun sudah melakukan tawuran. Karena memang Asura sangat liar dan brutal, dan hobinya gelut-gelutan guys.
Dan kini Suma sang putra raja pun mulai berjalan memasuki ruangan itu. Melihat hal itu, para pemuda Asura pun jadi berhenti sejenak dalam melakukan perkelahian. Tapi setelah Suma lewat, tawuran pun berlanjut. Di situ Suma pun melihat ada remaja dengan rompi biru yang menyendiri di pinggir. Suma pun bertanya apakah ia takut. Tapi pemuda itu tak mengaku dan menjawab kalau ia tetap bersemangat. Dan kini Asura gendut pembawa makanan pun datang. Semuanya pun langsung berlari untuk memperebutkan makanan itu, tak terkecuali pemuda rompi biru. Tapi sayangnya bocah rompi biru itu pun tak mampu berebut dengan yang lain. Bahkan ia juga tak mampu untuk mengambil satu makanan pun yang diperebutkan oleh semua pemuda Asura. Melihat hal itu, Suma pun memberikan satu makanannya kepada bocah itu. Bocah itu pun dengan cepat langsung memakannya dengan lahap. Di situ Suma pun bertanya, mengapa bocah itu nekat ikut turnamen kedewasaan, padahal bahkan ia tak mampu merebut makanan sedikit pun. Bocah itu pun menjawab, jika ia tak ikut turnamen ini, maka ia akan selalu menjadi pesuruh. Maka dari itu dengan ikut turnamen ini, setidaknya ia masih memiliki kesempatan untuk menjadi seorang petarung. Pemuda gendut pun tiba-tiba juga menyahut dan membenarkan hal itu, di mana menjadi pejuang tidak hanya mulia, tapi tidak akan ada lagi kerja keras. Di situ Suma pun mengingatkan bahwa hanya ada satu pemenangnya dan yang lain tentu akan menjadi korban. Tapi menurut bocah rompi biru itu, mereka sudah tak ada pilihan lain dan lebih baik saat ini mereka menikmati makanan yang ada. Suma pun lantas memberikan jatah makanannya lagi kepada bocah itu. Bocah itu pun lanjut mengatakan, walaupun Suma baik padanya, tapi dia tak akan berbelas kasihan. Sedangkan si gendut pun mengatakan walaupun Suma kuat dan merupakan putra raja, tapi ia yakin Suma bukan orang yang sanggup bertahan sampai akhir. Suma pun hanya terdiam, ia pun tanpa memperhatikan semua bocah-bocah yang ada di situ. Dan ia berkata, semua orang akan hidup. Scene beralih saat ini Tathagata diantar oleh Nona Uji memasuki arena turnamen kedewasaan. Tathagata cukup terkejut karena ia diizinkan untuk menonton turnamen itu. Nona Uji pun menjelaskan kalau ini semua adalah permintaan dari sang raja. Tathagata pun merasa kalau ini sangat bagus karena kebetulan dia juga punya beberapa hal yang ia ingin diskusikan dengan Raja Gila. Dan kini Nona Uji pun mulai berdiri di mimbar arena. Ia pun menginstruksikan agar para peserta segera memasuki arena. Para penonton pun menjadi sangat riuh dan bersemangat karena sebentar lagi turnamen ini akan dimulai. Suma dan semua remaja Asura pun mulai berbondong-bondong memasuki arena. Para peserta pun sebagian mengambil senjata-senjata yang telah disiapkan di pintu arena. Dan setelah memasuki arena, Suma pun memandang sebentar ke arah ayahnya. Tapi Raja Gila pun tampaknya tetap saja dingin. Tathagata pun kini berdiri di samping Raja Gila. Di situ ia menanyakan, apakah Raja Gila tertarik menonton putranya membunuh atau dibunuh di turnamen ini. Raja Gila pun hanya menjawab singkat kalau acara ini sudah menjadi adat warisan turun-temurun. Tathagata pun menyayangkan demi warisan yang usang, Asura malah mengorbankan para pejuang muda seperti ini. Raja Gila pun lanjut menjelaskan kalau ini adalah untuk mencari yang terkuat dan menyingkirkan yang lemah, tak terkecuali adalah putra raja. Karena Asura adalah etnis dewa perang yang sangat mengagungkan kekuatan. Tathagata pun langsung menantang Raja Gila bahwa sang putra raja akan membuktikan bahwa dia akan menjadi pejuang kuat Asura pertama dengan tanpa membunuh saudaranya sebangsa dan setanah air. Nona Uji pun mulai berpidato di mana Asura adalah sekelompok bangsa yang pemberani. Mereka percaya dengan hukum rimba untuk kelangsungan hidup menjadi yang terkuat. Dan seluruh pemuda di dalam arena ini adalah pemuda Asura yang sangat pemberani. Maka dapatkan sebuah kehormatan Asura dengan mampu bertahan sampai akhir. Raja Gila pun juga mengucapkan satu kalimat yang dengan cepat membuat para pemuda Asura menjadi sangat bersemangat untuk melakukan pertempuran hidup dan mati. Dan kini pertempuran pun dimulai. Para pemuda Asura pun dengan penuh semangat langsung saling menyerang satu sama lain. Mereka juga tak segan-segan untuk membunuh pemuda yang lain. Pertarungan ini sangat brutal dan liar. Ini juga diperlihatkan Suma yang mampu menghajar Asura yang menyerangnya.
Suma pun lalu memutuskan untuk membuang pisaunya karena ia bertekad akan mengalahkan para Asura tanpa membunuh. Suma pun langsung berlari dan dengan tangkasnya ia mengalahkan para pemuda satu persatu dengan tangan kosong. Dan tampaknya Raja Gila pun memperhatikan hal itu. Suma pun kini juga tak menyangka bahwa ternyata ia benar-benar berhasil mengalahkan para Asura tanpa membunuhnya. Para penonton pun menjadi bersorak-sorai dan takjub dengan kemampuan Suma itu. Apalagi Suma bisa mengalahkan banyak orang tanpa membunuhnya. Akan tetapi hal itu membuat salah satu pemuda Asura pun memprovokasi semuanya agar mengalahkan pemuda yang terkuat, yaitu Suma. Seketika kini seluruh pemuda pun berniat akan menyerbu Suma. Suma pun dengan kemampuannya segera menghajar satu persatu pemuda Asura yang menyerbunya. Sementara Tathagata pun di situ mengaku masih heran dengan Raja Gila yang tak disangka dia mengizinkan Suma untuk belajar dengan Tathagata selama ini. Raja Gila pun hanya menjawab singkat, kalau itu memang keinginan Suma sendiri. Tathagata pun lanjut mengatakan kalau Suma adalah anak yang istimewa dan ia yakin Suma nantinya bisa membuka jalan baru bagi Asura. Raja Gila pun lalu balas berkata kalau tradisi Asura sudah melekat sangat lama dan itu tak akan bisa diubah dalam waktu singkat. Tathagata pun berkata lagi, kalau selama ada seseorang yang mulai melakukan perubahan, maka bersamaan dengan itu segalanya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Sementara itu, di sisi lain selain Suma ternyata juga ada pemuda yang kuat, di mana ia juga berhasil menghabisi lawan-lawannya. Dan kini ia juga melihat seorang pemuda yang malah meringkuk ketakutan di pinggir arena, yang ternyata itu adalah bocah rompi biru yang ngobrol dengan Suma di ruang tunggu. Pemuda kuat itu pun segera menghampiri pemuda rompi biru untuk membunuhnya. Pemuda rompi biru pun segera memanfaatkan pedang di sampingnya untuk menusuk kaki pemuda kuat itu. Jelas hal itu membuat pemuda kuat pun jadi kesal dan ia segera akan menghabisi bocah rompi biru itu. Dan pada saat ia akan menghabisinya, tiba-tiba saja. Dan benar saja, pemuda kuat itu ternyata mampu mengimbangi Suma. Mereka pun kini baku hantam dengan sengit. Hingga akhirnya kedua pemuda itu pun mulai terbakar amarahnya. Pemuda kuat pun segera mengambil pedang dan memberikan sabetan yang bertubi-tubi kepada Suma. Akan tetapi hal itu masih bisa diatasi oleh Suma. Akan tetapi tubuh pemuda itu ternyata sangat kuat. Bahkan pukulan Suma pun tak mampu melukainya. Dan Suma pun dapat dipukul mundur. Pemuda kuat yang amarahnya sudah membara pun kini berniat akan segera menghabisi Suma. Menghadapi hal itu, Suma pun mencoba untuk tenang. Ia pun teringat gemblengan dari Tathagata bahwa tak perlu marah untuk menggugah jiwa tempur. Suma pun memejamkan matanya dan mulai berkonsentrasi. Ia pun menanamkan kepada dirinya bahwa pikiran yang tenang mempunyai kelebihan, dan dibalik lawan yang saat ini membuang pikirannya dan meningkatkan otot-otot seluruh tubuh secara ekstrim dalam sekejap, maka sekuat apapun jika tak mengkonsentrasikan tubuh, maka hanya dengan pukulan kecil saja bisa mematahkannya. Dan benar saja, Suma pun dengan tenang menghindari pukulan yang kuat dari lawannya. Dan Suma kini sudah bersiap menancapkan serangannya. Dan setelah melakukan pukulan combo yang keras, Suma pun kini langsung bersiap untuk melakukan tendangan pamungkas. Dan akibat dari serangan Suma yang mematikan dan terarah itu, kini membuat pemuda kuat itu pun tak mampu untuk bangkit dan tak sadarkan diri. Dan kini hanya tinggal Suma yang masih berdiri di antara pemuda-pemuda yang lain, yang saat ini mereka telah tergeletak dan tak dibunuh oleh Suma. Para penonton pun menjadi sangat riuh dan bersorak-sorai atas kemenangan Suma yang sangat menakjubkan ini. Suma pun juga merasa sangat senang karena ternyata ia kini benar-benar mampu melakukan apa yang harus dilakukannya. Suma yang senang pun kini mengamati tribun penonton yang berteriak heboh. Pandangan Suma pun kini tertuju ke tiap-tiap sisi penonton. Sang raja pun tampaknya juga tak menyangka dengan apa yang ditorehkan Suma itu.
Tapi sang raja pun melihat sesuatu di arena. Dan benar saja, di saat Suma berpikir kalau pertempuran ini sudah selesai, tiba-tiba saja jelas hal itu sangat membuat Suma kaget, karena ternyata bocah rompi biru itu pun benar-benar tak tahu diri dan menghalalkan segala cara untuk bisa membunuh. Dia pun beralasan kalau ia tak mau mati di arena ini. Padahal dia kan gak bakalan dibunuh sama Suma ya guys. Bener-bener ini bocah seperti pepatah Jawa mengatakan, dibecii mbalang tai. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.